Budiman banting setir ini. Dia akan mendukung Prabowo, akan keluar dari PDI Perjuangan ini. Waktu itu kita secara psikologi jiwa kami dipermainkan. Karena merasa apa yang dilakukan Budiman itu seakan melempar kotoran ke muka kami, Prabowo disanjung. Tetapi beberapa saat sebelumnya Budiman menyatakan Prabowo adalah produk dari Orde Baru yang gagal. Budiman mempertontonkan politik oportunis. Karena Prabowo elektabilitasnya digadang-godang oleh banyak lembaga survei. Menang, ya sebelum Ganjar Ribon ini, aku mau ingatkan kepada Budiman, kita waktu itu menyatakan di dalam manifesto kediktatoran Soeharto dibangun dan dipupuk oleh bangkai, mayat, darah, air mata rakyatnya sendiri. Halo pemirsa Cokro TV, bersama saya Nong Darul Muhammadah dalam program acara Seruput Kopi. Seruput Kopi kali ini mungkin berbeda dengan seruput kopi biasanya yang misalnya saya lebih lebih leluasa, lebih bebas gitu, karena di sini saya dalam kondisi yang sedih ya. Ini khusus untuk menolak lupa. Karena di edisi ini saya akan menghadirkan sosok yang mungkin bisa dibilang akhir-akhir ini banyak bersuara karena adanya peristiwa Budiman Sujatmiko yang sudah jelas mendukung Capres Prabowo Subianto yang itu dideklarasikan di Semarang beberapa waktu lalu. Saya mendapatkan banyak pesan ya, saya juga banyak baca dari WAG gitu dan juga berita bahwa teman-temannya, mungkin sebagian teman-temannya atau mungkin kebanyakan teman-temannya, meskipun di seruput kopi di sini Mas Budiman itu bilang bahwa tujuannya untuk persatuan Indonesia, tetapi ternyata kebanyakan teman-temannya itu merasa terluka. Seperti yang pernah juga saya tanyakan ke Budiman ketika dia datang menemui Prabowo Subianto. Dan di sini saya mengundang Mas Petrus Haryanto ya, yang sekarang menjabat sebagai Forum Rakyat Demokratik ya. Forum Rakyat Demokratik yang sebenarnya itu mengingatkan kita kepada Partai Rakyat Demokratik yang ketuanya itu adalah Budiman Sujatmiko dan Mas Petrus ini sebagai sekjen. Berdiri sebelum reformasi terjadi di tahun 1996 ketika dideklarasikan Budiman sebagai ketua dan Petrus sebagai sekjen, dan beberapa bulan kemudian terjadilah peristiwa 27 Juli ya, yang itu mengakibatkan Budiman dan juga Mas Petrus dipenjara ya. Ya, diburu diculik dulu ya. Terus diadili, terus dipenjara. Nah, kalau kita misalnya melihat pernyataan-pernyataan Budiman, itu dia bilang kenapa mendukung Prabowo itu karena salah satunya itu ingin melihat masa depan. Ya kan? Itu gimana Mas Petrus ketika melihat katakanlah peristiwa Budiman datang ke Prabowo? Melihat Budiman
18 Agustus kemarin Itu ya. yang pertama ya. Dan 18 Juli kan. Ya. Ada dua Peristiwa. peristiwa. Yang satu dia menyatakan ingin mewakafkan diri untuk Indonesia. menyambung agar ada persatuan kaum nasionalis, dan Prabowo adalah figur yang mampu menyatukan itu, dan menyatakan mendukung Prabowo dalam kerangka itu, tetapi ada tugas seperti itu, dan tanggal 18 Agustusnya secara terbuka dia sudah menyatakan diri mendukung Prabowo dalam Capres. Bahkan lebih jauh lagi adalah tugas sejarah Budiman bahwa Prabowo adalah pemimpin strategis yang mampu membawa Indonesia ke depan, melompat sebagai negara maju, tetapi penuh tantangan, ada geopolitik, ada kekuatan-kekuatan dari negara-negara Barat, yang tentunya dibutuhkan persatuan kaum nasionalis. Seperti itu kan kira-kira narasinya. Nah, menurut Mas Petrus itu gimana itu ketika dia bernarasi seperti itu? Waktu awal kita shock, ada pemberitaan Budiman bertemu kan, bertemu, dan kami menduga saat itu sudah menduga ya, bahwa ini dalam kerangka Budiman banting setir ini. Dia akan mendukung Prabowo, akan keluar dari PDI Perjuangan ini. Waktu itu kita secara psikologi jiwa kami dipermainkan. Kecewa, gemas, ya, geram dan sebagainya, karena merasa apa yang dilakukan Budiman itu seakan melempar kotoran ke muka kami. Muka kami itu adalah teman-temannya yang dulu bergerak di PRD, yang mempunyai satu cita-cita, mempunyai nilai perjuangan, melawan kediktatoran Soeharto, dan kejatuhan itu masih menyisakan persoalan yang harus kita tanggung, di mana 4 dari 13 kawan kami masih belum jelas nasibnya. Jadi 13 korban penculikan. Sudah diketahui secara formal, negara sudah menyatakan bahwa di tahun 98 Prabowo kan dipecat. Bukan fiksi, dipecat, dan itu fakta-fakta di media kan ada, atas rekomendasi Dewan Kehormatan Militer. Perwira. Waktu itu dibentuk oleh Wiranto yang menjadi pimpinan ABRI saat itu, di mana anggotanya ya termasuk SBY, termasuk Agung Gumelar, Faisal Rossi, J. Kumaat, ya kan, Subagio HS, dan bisa dilihat datanya, mereka menyatakan bahwa benar kan mereka dulu merekomendasikan pemecatan di zaman Presiden Habibie. Nah, kita melihat apa yang dilakukan Budiman, karena statementnya jelas ya, statementnya mengatakan lupakan masa lalu Prabowo. Kami tidak punya hutang terhadap masa lalu, hutang kami kepada masa depan. Jangan gondeli Prabowo terus menerus. Harus menuju ke masa depan, dan memuji Prabowo adalah sebagai pemimpin yang mampu menyatukan persatuan nasional. Awal itu kan sudah menggambarkan, Budiman berarti sudah satu, berdamai dengan pelaku penculikan, di mana seharusnya dia masih punya utang bersama kita. Kalau komitmen secara historis kan dia bagian teman kita, berjuang bersama, dan sampai hari ini keluarganya juga masih menanti.
Kedua, Budiman sudah menyatakan kasusnya mau ditutup, ya kan? Selesailah sudah, tidak perlu mengungkit-ungkit masa lalu. Itu mengecewakan hati kami, mengecewakan orang tua korban, bahkan beberapa dari keluarga korban non penculikan dalam kasus pelanggaran HAM yang lain menangis. Karena itu juga mengecewakan hati mereka. Jadi bukan hanya kasus penculikan, sehingga mendorong keluarga korban kasus Tanjung Priok, kasus Semanggi 1 dan 2 berkumpul bersama koalisi masyarakat sipil untuk menyatakan sikap bahwa kasus pelanggaran HAM masa lalu tidak boleh ditutup. Yang salah satunya Prabowo. Hati kami atau jiwa kami seakan terbang waktu itu. Sesuatu yang merasa kami berharga, ya, bahwa kami pernah menjadi seorang aktivis dengan mengorbankan segala hal, mulai dari waktu kuliahnya, bahkan di antara kami juga mengorbankan nyawa, mengorbankan masa muda kami. Kami dikejar-kejar oleh rejim selama beberapa tahun karena dituduh kerusuhan 27 Juli, harus melakukan perlawanan secara klandestin. Tentunya kami tidak bisa seenaknya datang ke rumah orang tua, misal keluarga kami kawinan, misalnya seperti Wiji Tukul gitu, ya, bersembunyi ketat, ya kan. Dia tidak mungkin bertemu dengan Sipon tiba-tiba datang gitu. Tentunya harus ada pengamanan yang ekstra ketat, dan itu kan tidak bisa dilakukan setiap bulan atau setiap minggu. Bahkan dalam 1 tahun mungkin Wiji Tukul baru bertemu dengan Sipon berapa kali. Itu adalah pengorbanan apa yang kita lakukan. Kuliah kami juga berantakan, kami tidak mungkin datang ke kuliah, itu sama saja menyerahkan. Sampai akhirnya kan pada tertangkap juga, diculik kan, menjelang sidang umum MPR 98. Seperti itu adalah sebuah kebanggaan yang memang menjadi sesuatu yang kita miliki di dalam menjalani proses kehidupan ini, dan menjadi guidance kami, nilai-nilai kami di dalam berperilaku, baik mungkin yang terjun ke politik, bahwa nilai-nilai itu harus dijagakan, menghormati nilai-nilai kemanusiaan, menghormati hak asasi manusia, menghormati demokrasi dan sebagainya. Jiwa kami sebagian melayang karena apa yang dilakukan oleh Budiman. Dia telah menghapus jejak perjuangan Partai Rakyat Demokratik. Publik menganggap Partai Rakyat Demokratik tak ubahnya dengan organisasi-organisasi lain, tak ubahnya Budiman seperti politisi-politisi yang lain yang selalu tidak bisa konsisten di dalam menjaga integritasnya, menjaga marwah organisasi yang dulu berjuang demi demokrasi dan menghormati hak asasi manusia. Seperti itu sih perasaan yang tergambar, sehingga relatif beberapa hari terkonsolidasi. Akhirnya yang selama ini tidak sering bertemu dan membuat kegiatan bersama, akhirnya kami mendiskusikan dan juga menguatkan keluarga korban. PRD belum habis. PRD itu bukan hanya Budiman. Kami masih banyak yang ingin menjaga integritas. Kami adalah sebagian besar dari ex-PRD yang masih mempunyai utang terhadap masa lalu.
Utang itu harus kami lunasi. Kami memposisikan diri bukan dalam kerangka balas dendam, sakit hati, tetapi kami berpikir ini juga utang kami terhadap masa depan. Masa lalu yang sudah kita lakukan, kami juga hari ini masih mempunyai kontribusi, kepengen mempunyai satu sumbangan terhadap nasib masa depan. Seperti itu akhirnya berdirilah Forum Rakyat Demokratik untuk korban penculikan, untuk keadilan korban penghilangan paksa. Dan semakin hari semakin banyak yang mendukung dan mau terlibat, bahkan mereka akan datang berbondong-bondong besok di ulang tahun ke-60 Wiji Tukul ya. Atas jerih payah mereka semua juga hari ini ada trending topik di Twitternya 60 tahun Wiji Tukul dan melawan lupa. Artinya menjadi energi bagi kami yang dulunya hanya sebagian melalui IKOHI, baik yang struktural maupun kultural. Maksudnya struktural itu menjadi aktivis yang ada di lembaga IKOHI, yang kultural itu yang apapun kegiatan IKOHI kita dukung. Nah, ada yang juga masih rajin mengunjungi orang tua mereka, misalnya orang tua Bimo Petrus, istrinya Wiji Tukul, almarhum, beberapa waktu yang lalu sudah almarhum, dan kematian dia membawa satu situasi dia tidak tahu persis nasib bapaknya, suaminya. Iya. Jadi pemirsa Cokro TV, mungkin juga saya perlu mengingatkan kembali ya, khususnya ini buat teman-teman atau bisa disebut sebagai kalangan milenial atau Gen Z gitu, bahwa sebelum peristiwa reformasi yang membuat Soeharto 32 tahun itu berkuasa kemudian mundur, mungkin harus diingat bahwa ada peran yang luar biasa yang kemudian mahasiswa itu bisa menurunkan Soeharto. Peran itu digerakkan atau penggeraknya itu adalah PRD ini ya, Partai Rakyat Demokratik ini. Saya juga masih ingat waktu itu karena mungkin saya itu cuma di pinggiran aja ya, tapi sebenarnya kunci atau di pusat jantungnya pergerakan mahasiswa itu memang sebenarnya adalah di Mas Petrus ini. Nah, oleh karena ini bukan sebenarnya kalau ngelihat tadi Mas Petrus bilang bahwa ketika Budiman datang ke Prabowo dan kemudian mendukungnya, itu kan seperti ada sebagian jiwa yang melayang gitu ya. Apa nilai penting dari seorang Budiman sampai sebegitu membuat terluka teman-teman? Ya, pernyataan Budiman sebelum sampai hari ini kan kita sudah menduga dia akan menyedot perhatian publik, dan itu tentunya memberikan opini publik tersendiri, persepsi publik sendiri. Ya, artinya publik menganggap bahwa Budiman ya PRD ya Budiman. Nah, Budiman itu adalah ikon. Walaupun sebenarnya harusnya ikonnya itu PRD secara keseluruhan. Tetapi kan dalam tradisi politik kan selalu ada penokohannya. Bahkan ketika gerakan menduduki DPR dan memaksa Soeharto jatuh kan ya tidak ada tokoh mahasiswa. Walaupun yang bergerak waktu itu mahasiswa, tokohnya mana?
tokohnya muncul kan setelah itu ya, ada Ardian, dan saat ini banyak tokoh aktivis 98 jumlahnya nambah jadi beranak sebenarnya, karena akhirnya 98 itu dijadikan ikon juga atau dijadikan sesuatu yang seksi secara politik. Kalau menyandang aktivis 98 menjadi sesuatu yang mempunyai nilai plus. Dampaknya sebegitu jauh kalau itu dilakukan oleh Budiman. Ya. Sebenarnya apakah kader-kader PRD ada yang mendukung Prabowo? Ada, banyak. Seperti halnya dengan Pius Lustri Lanang, dia di luar PRD, Desmond J. Mahendra ya, di luar PRD juga, bahkan Haryanto Taslam juga dekat dengan Prabowo, anaknya juga dari fraksi Gerindra, kebetulan waktu itu di Komisi 9, saya menjadi staf di Komisi 9, tahu. Tetapi ya tidak menimbulkan sesuatu yang berlebihan, dianggap normal-normal saja kan. Tetapi ketika dilakukan oleh Budiman, apalagi kalimat-kalimatnya gitu, sanjungan ke Prabowo disanjung. Tetapi beberapa saat sebelumnya Budiman menyatakan Prabowo adalah produk dari Orde Baru yang gagal. Dia dituduh kucing anggora. Pernah kan ada di Twitter yang menghebohkan, dari macan Asia sekarang beralih ke kucing anggora. Artinya kecaman-kecaman Budiman juga jejaknya masih ada. Dan ketika dia sekarang menyanjung Prabowo, itu kan dampaknya luar biasa. Apalagi dia ingin menghapus dosa sejarah Prabowo. Kita menyatakan bahwa Budiman menjadi satu unsur kekuatan yang saat ini ingin menghapus dosa sejarah Prabowo. Bahkan kita katakan secara politik dukungan ini adalah dukungan kepada penjahat HAM, ya kan? Nah, dan sekarang mengkonsentrasikan tenaganya Budiman untuk mendukung Prabowo menjadi capres. Dia mengorganisir dengan mengangkat isu persatuan nasional, membungkus ini karena kondisi atau kehendak sejarah. Dia katakan di tugas sejarah bahwa persatuan nasional harus dibangun karena bangsa ini, negara ini menghadapi tantangan ke depan. Dan tantangan ke depan itu membutuhkan persatuan. Di berbagai tempat dia keliling dan yang pada intinya kepingin Prabowo menjadi presiden. Seperti itu kita melihatnya, kenapa kok sampai reaksinya seperti ini. Dan hari ini kami juga mengkonsolidasikan diri bahwa kami utang-utang terhadap masa lalu korban penculikan ini harus diselesaikan. Tetapi saya tidak bisa memahami bahwa penyelesaian kemandekan di PDI larinya kok ke Prabowo. Memang tidak ada pilihan lain. Orang sekelas Budiman itu mempunyai banyak pilihan karena dia menjadi satu tokoh, ya kan. Beda dengan kami-kami ini, pilihan politik kalau mau berkontribusi di bidang politik pilihannya sangat sempit, terbatas. Posisi tawarnya tidak banyak. Kalau Budiman kan mau masuk ke partai apapun kan bisa, ya kan. Atau kepengen mencalonkan diri menjadi pimpinan daerah atau mendaftarkan diri ke pimpinan lembaga-lembaga lain gitu kan.
kan terbuka ya. Tapi kenapa pilihannya ke Prabowo? Dan di dalam statement kami menyatakan bahwa Budiman mempertontonkan politik oportunis karena Prabowo elektabilitasnya digadang-gadang oleh banyak lembaga survei, menang ya. Ya sebelum Ganjar Ribon ini tinggi dan keyakinan banyak orang, keyakinan banyak pimpinan partai harus ke Prabowo kan. Budiman akhirnya ke sana, tetapi dia membungkus dengan istilah persatuan nasionalis yang intinya ingin mengelabui publik bahwa bergabung dengan Prabowo adalah sebuah keharusan sejarah. Dia katakan tugas sejarah bagi dia, bahwa karena Prabowo adalah pemimpin yang sifatnya strategis, yang akan mampu membawa Indonesia ke depan, melewati tantangan-tantangan untuk menuju lompatan menjadi negara maju. Saya pikir dibungkus sedemikian rupa agar motif aslinya tidak ketahuan publik, khususnya untuk generasi Z. Bukan untuk generasi kami. Kalau generasi kami tidak bisa dikelabui. Dan motif politik pragmatis. Jadi, dia mempertontonkan itu. Jadi sebenarnya kalau menurut Mas Petrus, Budiman ke Prabowo itu tidak seperti yang dia katakan, tapi lebih kepada oportunis dan pragmatis. Karena ada satu kondisi objektif kan, mandek karir politiknya di PDI Perjuangan. PDI Perjuangan telah menutup karir politik dia. Saya melihat ke arah sana. Dan dia tega mengubur dan bahkan mungkin menghapus jejak dirinya sendiri. Ya, jejak PRD juga akhirnya, karena orang melihat PRD ya Budiman, Budiman ya PRD. Justru kami sekarang berhimpun, melakukan konferensi pers, menyatakan kecaman terhadap Budiman, ya, itu dalam kerangka berbicara kepada publik. Tidak semua ex-PRD seperti Budiman. Tidak semua ex-PRD mau menanggalkan integritas, ya kan. Dan kami mempunyai utang kepada masa lalu. Kami juga ingin mewariskan nilai-nilai bahwa aktivis itu, atau kepada generasi Z, menjadi aktivis itu bukan batu loncatan. Batu loncatan nanti akan menjadi politisi dan membuang semua nilai-nilai yang pernah diperjuangkan sebagai seorang aktivis. Kami ingin mengatakan bahwa aktivis harus berbeda dengan politisi pada umumnya yang mudah goyah, mudah menanggalkan konsistensi, tidak peduli terhadap integritas, kredibilitas, karena politik bagi mereka adalah menang. Itu politik bagi mereka. Jadi politik tidak perlu membawa nilai-nilai yang mempunyai tujuan-tujuan mulia seperti itu. Seperti anti korupsi, penuntasan pelanggaran HAM dan sebagainya. Jadi intinya sebenarnya Mas Petrus ingin mengatakan bahwa sosok Budiman sekarang itu bukan lagi sebagai seorang aktivis karena sudah meninggalkan ke-PRD-annya, integritasnya. Dia sekarang lebih sebagai seorang politisi yang oportunis dan pragmatis itu ya. Iya, tetapi Budiman mempunyai keistimewaan, dia mampu membungkus dengan nilai-nilai moralis ya.
kemampuan dia adalah membangun retorika apologis sifatnya, melakukan pembelaan bahwa seakan-akan tidak ada yang berbeda Budiman yang dulu dan sekarang. Dia mantap seperti itu dan ya retorikanya sangat bagus ya, meyakinkan. Dan itu mungkin yang ingin dibantah oleh Mas Petrus dan juga teman-teman untuk juga sekalian mengingatkan seorang Budiman gitu ya. Ya, satu tentunya ke Budiman secara personal, tetapi menjadi tugas sejarah kita juga bahwa itu adalah dalam kerangka mengembalikan lagi marwah, martabat seorang aktivis. Karena kalau tidak ada upaya-upaya ini, tidak ada usaha-usaha ini, tidak ada perjuangan-perjuangan itu di tingkat opini publik, tentunya bukan hanya Budiman saja yang hilang, tetapi apa itu aktivis akan hilang. Nilai-nilai positif, nilai-nilai mulia dari seorang aktivis itu akan hilang. Bukan hanya Budiman saja, tetapi juga secara keseluruhan aktivis. Di samping tentunya persoalan-persoalan pelanggaran HAM itu ya. Nah, ada persoalan-persoalan seperti itu ya. Bukan hanya Budiman yang hilang, tetapi nilai-nilai aktivis juga akan dilihat oleh publik tak ubahnya seperti politisi lain, di mana pada umumnya kemenangan hanya menjadi satu tujuan. Ini pertanyaan terakhir. Publik itu ada yang bilang kalau kita selalu membicarakan masa lalu, itu katanya susah untuk seperti yang dinarasikan oleh Budiman itu, untuk menjemput masa depan. Karena istilahnya tidak bisa move on. Menurut Mas Petrus menjawab itu gimana? Begini, kita harus melihat kajian ini secara lebih luas ya. Persoalan taruhlah penculikan itu menjadi atau penghilangan paksa itu menjadi perhatian bagi dunia internasional. PBB waktu itu mengesahkan konvensi internasional untuk perlindungan semua orang dari penghilangan paksa. Karena penculikan itu bagian tindakan melawan nilai-nilai kemanusiaan dan bukan khas. Bukan khas hanya di Indonesia, tetapi terjadi di belahan dunia lain. Diktator ya. Di negara-negara Amerika Latin yang waktu itu junta militer seperti Argentina dari tahun 73 sampai tahun 79 sampai 83 misalnya. Kasus penculikan begitu marak, ya kan? Dalam konvensi itu dinyatakan bahwa selama negara tidak mampu mencari atau menemukan nasib kasus penculikan, berarti dianggap masih terjadi pelanggaran HAM, dinyatakan dalam konvensi itu. Artinya kasus penculikan tidak bisa kadaluarsa. Dan negara sampai hari ini belum mampu menghadirkan kasus penculikan atau orang hilang. Menurut catatan Komnas HAM ada sekitar 36.000 orang hilang dalam proses peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu. Mulai dari kasus 65, Timur Timur itu bahkan 16.000 dinyatakan orang hilang.
kasus 65 juga berat, terus kasus di Papua sekitar hampir 1.600, kasus Petrus, pembunuhan misterius, kasus Talang Sari, peristiwa di Lampung, kasus Tanjung Priok, itu semua meninggalkan jejak adanya orang hilang. Nasib mereka sampai hari ini belum bisa dihadirkan oleh negara. Sekarang pertanyaannya, kita disuruh melupakan terhadap masa lalu Orde Baru. Aku mau ingin ingatkan kepada Budiman, kita waktu itu menyatakan di dalam manifesto, kediktatoran Soeharto dibangun dan dipupuk oleh bangkai, mayat, darah, air mata rakyatnya sendiri. Mulai dari kasus 65, Aceh, Tanjung Priok, Papua, Timor Leste, dan sebagainya. Itu mau kita lupakan. Peradaban apa yang mau kita bangun ke depan? Kalau bangsa ini tidak bisa menyelesaikan persoalan-persoalan masa lalunya. Bahkan bangsa ini permisif. Paling tidak hari ini politisi-politisi permisif terhadap kasus penculikan. Seorang yang pernah dipecat oleh negara, dalam hal ini hasil rekomendasi dari Dewan Kehormatan Perwira, di mana salah satu poinnya Prabowo melakukan tindakan pidana dengan membentuk tim mawar untuk menghilangkan kemerdekaan orang. Itu jelas-jelas dalam satu rekomendasi kan disebutkan bahwa Prabowo itu terlibat tindak pidana. Tetapi memang penyelesaiannya hanya dipecat dari ABRI. Dan waktu itu beberapa jenderal mengatakan karena rikuh dengan mertua, akhirnya tidak dibawa ke sana. Dan kita sudah mempunyai undang-undang tentang pelanggaran HAM. Satu, undang-undang tentang pengadilan HAM. Mekanismenya juga ada diatur oleh undang-undang. Komnas HAM juga sudah menyelesaikan penyidikan, sudah diserahkan kepada Kejaksaan Agung untuk ditindaklanjuti, ya kan? Tidak dilanjuti. Terus DPR dalam konteks kasus penculikan juga tahun 2009 kalau tidak salah sudah merekomendasikan kasus penculikan harus diselesaikan. Membentuk tim pencari nasib para korban. Kedua, melakukan rehabilitasi kepada keluarga korban dan korban. Ketiga, membentuk pengadilan HAM ad hoc. Dan keempat, meratifikasi Konvensi Internasional Anti Penghilangan Paksa. Yang paling baru, gitu suruh menghapus. Pemerintah melalui negara melalui pemerintah, Presiden Jokowi menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran HAM yang disebutkan tadi, kasus penculikan juga menjadi bagian. Negara telah meminta maaf dan mengatakan ini bersifat non-yudisial, tetapi tidak menutup kemungkinan secara hukum diselesaikan. Harusnya ex-PRD, Budiman, saya, dan yang lain-lain mendorong. Sudah ada satu langkah mendorong agar segera dilakukan penyelesaian, paling tidak menurut rekomendasi DPR yang ada 4 itu kan. Kita aja bersyukur
tim pencari fakta nasibnya ditemukan aja kita sudah bersyukur kan. Itu baru satu poin. Nah, ini belum ada apa-apa. Tetapi Budiman telah menguburkan hal itu. Dan banyak eksponen bangsa ini menyatakan dan menuduh kami adalah kelompok cengeng, kelompok yang romantis terhadap masa lalu. Persoalan ini seakan dianggap persoalan sentimental, soal pribadi. Ini tanggung jawab kita semua sebagai warga negara. Kalau kita ingin membangun sebuah peradaban yang menghargai nilai-nilai kemanusiaan, demokrasi, dan menolak pelanggaran HAM. Kalau ini tidak diselesaikan, akan terjadi pengulangan pelanggaran HAM. Oke. Jadi ini adalah closing atau penutup yang baik sekali ya untuk kita semua pemirsa Cokro TV, khususnya mungkin untuk teman-teman muda yang menganggap kadang ini apakah terjadi atau enggak. Dari tadi paparan panjang Mas Petrus, kita bisa melihat ini benar-benar saksi atau pelaku utama dari sejarah yang selama ini diributkan mungkin setiap menjelang pemilu karena memang capresnya itu adalah ya Prabowo terus, sehingga itu kemudian terus-menerus menjadi perdebatan atau pembicaraan. Tapi yang pokok, yang utama dari pernyataan Mas Petrus di akhir tadi bahwa ini adalah tanggung jawab kita semua sebenarnya tentang peristiwa pelanggaran HAM itu untuk tidak bisa begitu saja dikubur ya. Karena betul seperti yang disampaikan oleh Mas Petrus bahwa negara kita bisa membentuk atau mewujudkan negara yang maju itu bukan berarti dengan melupakan masa lalu apalagi terkait dengan pelanggaran HAM. Itu ya Mas Petrus. Baik pemirsa Cokro TV, kita udah sangat panjang ya bercerita tentang supaya kita tidak menolak lupa atas peristiwa-peristiwa sejarah kita yang orang-orangnya juga masih ada, pelaku-pelakunya juga masih sangat aktif ya. Dan ini semoga perbincangan saya bersama Mas Petrus ini bisa memberikan wawasan buat teman-teman semua. Kita minum dulu nih Mas Petrus ya, ini seruput kopinya dulu ya sebelum saya menutup. Terima kasih Mas Petrus untuk kehadirannya di Cokro TV, dan pemirsa Cokro TV, kita akan ketemu lagi dalam seruput kopi berikutnya. Terima kasih dan dadah.